alam ya. Kalau memang berdakwah ya bagus juga. Tapi kalau misalnya tujuannya ada yang lain dengan alasan dia minum bir karena apa namanya saya sudah sampai makomnya katanya. Jadi yang haram tidak lagi terkenakan kepada saya. Ataupun dia tidak sholat. Kenapa? Makom saya sudah beda. Nah ini tidak ada sama sekali. Ya ini salah sama sekali. Karena itu ada praktiknya di tengah masyarakat kita. Ini bagian kritik beliau. Baik, ada yang ingin ditambahkan atau menanyakan? Kalau tidak kita lanjutkan. Alright, lanjut. Siapa sekarang? Masih Ustadz Oka, Dian, atau ada temannya? Boleh. Atau Sarul lagi gimana? Atau An aja, siapa? An aja. Silakan. Terjemah tunggal ya. Bela. Ya, single fighter ya? Beliau Sarul lagi sakit beliau. Oh begitu. Baik. Apa tadi Ana terlempar tadi. Oh, siapa ngelempar antum? Nggak ada ya. Oke. Silakan. I have trust. Oh ya. Yeah. I have trust in bar outline the fundamental core of the religion of Islam and have in the general why which can albeit be elaborated to its minute logical detail, its all-encompassing nature which pervades the life of the individual as well as the society. I have said that Islam is the subjective, personal religion of the individual as well as the objective, pervading self-same religion of the community, that it operates as the same religion in the individual as a single entity as well as the society composed collectively of the such entities. It is implicit in our exposition that Islam is both belief and faith, iman, as well as submission in service Islam. It is both azan of the heart, qalb, and mind, akal, confirmed by the tongue, lisan, as well as deed, and work, amal. It is the harmonious relationship established between both the soul and the body. It is obedience and loyalty, ta'ah, both to God as well as the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. It is accepting wholeheartedly the truth of the testimony kalimah shahadah, that there is no God but Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah. Islam is the unity of the Aldes, together with what they entail in belief and in practice in the person of the Muslim as well as in the community as well. Oke, coba ini penting juga nih ya. Beliau jelaskan katanya saya sudah menelusuri secara umum ya, secara garis besar inti daripada agama Islam ini dan telah menunjukkan secara umum juga ya, meskipun bisa dielaborasikan menjadi lebih detail lagi itu bisa kata beliau. Ya, tapi saya sudah jelaskan sifat-sifat yang all encompassing nature ya, sifat yang bisa mencakup semua, yang which pervade the life of the individual, yang merembes ataupun yang berkaitan dengan kehidupan individu ya ataupun kehidupan masyarakat. Jadi beliau menjelaskan, saya sudah jelaskan ini semuanya. Meskipun kalau ingin dibuat detail lebih rinci bisa kata beliau. Nah, saya juga sudah mengatakan bahwa Islam itu adalah, nah ini saya katakan yang penting tadi, poin yang penting nih. Islam itu adalah agama subjektif, agama yang sangat personal dari seseorang, tapi pada saat yang sama dia adalah agama yang objektif. Nah, jadi di sini Prof. Atas yang mengatakan jangan dipisahkan antara subjektif dengan objektif. Ya, seolah orang mengatakan kan gini, Islam itu kan agama yang subjektif, Anda yang merasakannya. Iya, kata Prof. Atas, betul. Islam itu adalah agama yang saya sendiri merasakan sebagai seseorang, sebagai subjektif saya. Ya, maka sini katanya Islam is subjective and personal religion of the individual. Jadi Islam adalah agama subjektif dan agama yang sangat personal bagi setiap individu. Tapi pada saat yang sama dia juga adalah
as well as the objective. Tapi dia juga adalah agama yang objektif, pervading same religion of the community. Ya, jadi dia adalah merupakan agama yang sama dari sebuah komunitas. Nah, ini maksud beliau objektif tadi. Jadi bukan hanya ini pengalaman pribadi saya, seolah di masyarakat beda lagi, enggak begitu. Ya, jadi agama yang saya alami sendiri, ya Islam sebagai pengalaman saja secara pribadi, dan Islam yang muncul di tengah-tengah masyarakat itu adalah Islam yang sama. Ya, jadi jangan dibedakan. Nah, ini di bawah nanti ada kita lihat nanti catatan beliau. Jadi karena orang-orang mengatakan, ya ini kan Islam sebagai fenomena sosial. Islam sebagai fenomena individual. Seolah-olah dua hal yang berbeda. Nah, ini katakan Islam sebagai fenomena individu dan juga sebagai fenomena komunal. Islam sebagai subjektif dan Islam sebagai yang objektif. Nah, that it operates, lihat nih, that it operates as the same religion individual as well as a community, a single entity. Jadi Islam yang beroperasi sebagai agama individu, sebagaimana dia juga beroperasi as a single in the individual, ya, it operates as the same religion. Dia beroperasi sebagai agama yang sama in the individual pada tataran individu sebagai entitas single, dan juga pada tataran masyarakat yang terdiri daripada entitas-entitas tadi. Nah, jadi saya katakan tadi, jangan kita bedakan Islam sebagai agama individu dengan Islam sebagai agama masyarakat atau sebagai fenomena kolektif tadi. Coba antum lihat di bawah itu. Ini yang selalu yang dan ini kritik terhadap Fazlur Rahman sebetulnya. Karena yang juga diangkat oleh orang-orang yang saat sekarang ini selalu membedakan kan antara Islam ideal dengan Islam aktual, kata mereka. Nah, kata beliau ini, there is in truth no such thing as subjective Islam and objective Islam. Ya, there is in truth, ya, sebenarnya tidak ada yang disebut dengan Islam subjektif dan Islam yang objektif. Ya, in the sense that the former implies less of its reality and truth than the latter. Ya, dalam makna bahwa yang pertama mengimplikasikan seolah realitas yang kurang atau realitas atau kebenaran yang kurang daripada yang terakhir. Ya, seolah-olah kalau disebut dengan subjektif berarti kurang ya, tadi kan biasa gitu kan, ini kan pendapat subjektif Anda. Nah, kalau disebut subjektif seolah-olah kurang benar. Ya kan begitu ya. Kalau kita katakan ya ini kan pendapat Anda subjektif ya. Jadi seolah-olah pendapat yang disebutkan subjektif itu adalah pendapat yang kurang benar atau kurang real. Nah, sehingga yang dianggap real itu adalah yang terjadi di masyarakat. Nah, makanya Al-Atas mengatakan tidak benar, kata beliau, dibuat perbedaan antara Islam subjektif dengan Islam objektif. Ya, seolah-olah Islam subjektif ini kurang benar atau kurang real dibandingkan Islam yang objektif tadi. To the extent that the former is regarded as less valid and less authentic than the latter. Ya, bahkan pada titik katanya yang pertama dianggap sedikit kurang absah, kurang otentik dibanding yang terakhir. Ya, seolah-olah pengalaman saya sebagai Muslim yang saya amalkan, seolah pengalaman ini kurang otentik, ya, kurang valid dijadikan alasan, ya. Or that the latter is other than the former, as one independent reality and truth, atau dianggap bahwa yang terakhir yaitu Islam yang dipraktekkan dalam komunitas itu dianggap sebagai sesuatu kebenaran dan realitas yang berdiri sendiri daripada yang pertama, ya. While the former is the many interpretation of the experience of the latter, ya, di mana yang pertama adalah merupakan, nah ini ya tadi, yang mana yang pertama merupakan tafsiran, beragam tafsiran dari pengalaman yang yang selanjutnya. Nah, tadi kan sebutkan Islam warna-warni, kata mereka, ya, beragam interpretasi tentang Islam. Jadi seolah-olah bahwa Islam pada tataran individu dianggap adalah merupakan interpretasi daripada yang terakhir, yaitu Islam sebagai fenomena sosial, dan Islam fenomena sosial tadi dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan Islam yang dialami oleh kita secara pribadi. Ya, ini ya saya katakan tadi konsep yang selalu dikembangkan ya oleh orang-orang orientalis, termasuk juga orang orientalis pesek, ya, orang-orang Indonesia banyak juga selalu mengatakan Islam subjektif, Islam objektif, Islam historis, Islam ideal. Nah, seolah-olah antara keduanya itu adalah dua hal yang terpisah. Ya,
Jadi seolah-olah Islam histeris adalah Islam yang paling real, ya. Ataupun apa lagi? Tadi saya katakan Islam histeris ataupun Islam yang sosial tadi, fenomena sosial, itulah Islam yang real. Ya, sementara Islam pada tataran individu dianggap ini kurang benar. Nah, maka we maintain that what is experienced as Islam by every individual subjectively is the same as Islam. It is objectively is. Nah, ya, jadi jangan bau gitu. Jadi Islam yang kita alami sebagai individu itu sama dengan Islam yang disebutkan tadi secara objektif yang sebagaimana Islam adanya. Ya, jadi tidak bisa katakan, lah ini kan Islamnya Ustadz Bahrum. Kan mereka selalu kan mengatakan, ini Islamnya Al-Ghazali, ini Islamnya Ibnu Sina, ini Islamnya, seolah-olah banyak Islam. Ya, seolah Islam ini jadi banyak. Nah, ini beliau kritik ini. Jadi jangan kita kemudian kita katakan bahwa Islam yang dialami oleh Ghazali, Islam yang Ibnu Sina, Al-Farabi, Islam ini adalah Islam yang merefleksikan dari Islam yang objektif tadi. Ya, jangan kemudian dipisah seolah ya apa namanya? Ya, tadi kan selalu juga katakan Islam Indonesia, Islam Malaysia, Islam Jawa. Nah, ini istilah-istilah ini adalah upaya untuk memisah-misahkan tadi antara Islam yang subjektif dengan Islam yang objektif. Nah, ini beliau katakan bahwa Islam yang dialami sebagai individu, yang dipraktekkan dalam tengah masyarakat adalah Islam yang sama. Jadi tidak ada kemudian dikatakan ini Islam si A, si B, si C, sehingga tidak ada yang namanya banyak Islam tadi. Ya, ini penting ya, karena ini yang selalu digembar-gemburkan oleh orang-orang liberal tadi, banyak Islam katanya. Ya. Kalau membedakan antara membedakan antara ajaran Islam dengan perilaku orang yang beragama itu seperti apa? Nah, bagaimana maksudnya? Coba bisa dijelaskan sendiri. Banyak mungkin orang yang beragama Islam ya, Islam tapi kemudian tidak menunjukkan keberislamannya gitu. Berarti dia bukan Muslim berarti. Ya, dalam arti perilakunya tidak Islam, sehingga kita tidak mengatakan bahwa itu adalah Islam. Makanya kan tadi disebutkan bahwa seorang Muslim dia akan merefleksikan janjinya tadi, janji dengan Allah dalam hidupnya. Sehingga misalnya kalau ada misalnya si A Muslim tapi korupsi, ya kita tidak bisa mengatakan korupsi itu bagian daripada Islamnya. Ya, sehingga kita tidak menghubungkan korupsi dengan Islam. Ini yang masalah itu kan soal gini, seperti yang dilakukan oleh Goethe itu ya. Sehingga dilihatnya ketika dia mengobservasi Muslim di Jawa misalnya. Ya, dia Muslim di Jawa. Dilihatnya mereka mengaku Muslim tapi melakukan praktek-praktek yang ya tadi tidak dari Islam, mempraktekkan praktek-praktek yang memang katakan budaya Jawa kah atau budaya mana terserah. Nah, tapi yang jelas itu kan tidak dari Islam. Sehingga kalau antum katakan tadi bagaimana seorang Muslim yang dia mengklaim dirinya Muslim tapi dalam prakteknya tidak menunjukkan sikap seorang Muslim. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kemudian kita hubungkan praktek-praktek tadi dengan keberislaman? Ini yang mungkin sering muncul di media itu ketika banyaknya kemudian penelitian melihat negara-negara yang mayoritas Muslim kemudian mereka mengalami konflik yang berkepanjangan, kemudian kemiskinan, banyak problem sosial yang muncul di sana, sehingga kemudian orang mengklaim Islam seperti apa konsep Islam yang sebenarnya direpresentasikan dengan realitas yang seperti itu. Gitu. Ya, makanya pertanyaan kita kan begini, ya samalah seperti tadi seolah-olah orang begini kata dunia Islam ini mundur ya karena mereka katakan begini, dunia Islam mundur karena orang Islam terlalu berkutat pada agamanya, katanya. Sehingga umat Islam ini tidak maju. Pertanyaan kita, benar nggak umat Islam berkutat pada agamanya sehingga mereka tidak maju? Atau kita buat sebaliknya, karena umat Islam tidak berkutat pada agamanya lah kemudian mereka mundur. Tapi kan yang dibuat adalah tesis yang pertama tadi. Ya, sehingga sebaliknya juga kata mereka, Barat itu maju karena mereka sekuler. Ya, kan begitu dibuat. Jadi seolah-olah kalau antum pernah baca tulisannya siapa namanya? Max Weber kalau nggak salah. Ya disebut dengan Protestant Ethic and Capitalism. Nah, dan itu seolah dia menghubungkan antara perkembangan kapitalisme, kemajuan di Barat itu dengan etika Protestan tadi. Jadi orang Barat, orang Eropa itu, ya Eropa Barat terutama,
Ya, mereka itu maju seolah-olah dia disebutkan karena mereka adalah penganut agama Protestan. Nah, sehingga antara Protestan etik dianggap itu punya ada causal relationship antara hubungan sebab akibat antara etika Protestan dengan kapitalisme. Nah, ini sudah banyak dikritik. Ya, jadi dia melihat fenomenanya. Oh, sekarang orang Eropa Barat itu adalah kebanyakannya adalah orang Protestan. Nah, kemudian di Barat, Eropa Barat itu kemudian berkembang kapitalisme, mereka maju dan sebagainya, sehingga dia melihat seolah-olah ada hubungan keduanya. Nah, sekarang sebaliknya juga kita lihat. Nah, kebanyakan negara-negara miskin itu adalah orang Islam misalnya. Kita katakan begitu. Konfliknya adalah negara Islam. Tapi mereka lupa bahwa banyak juga negara-negara yang miskin di sana juga adalah, lihat Filipina, lihat Brazil, lihat Argentina. Sebutkan saja negara-negara yang miskin. Kenapa tidak kemudian dikaitkan? Kenapa yang dilihat adalah Eropanya saja? Nah, ini saya bilang tadi kadang-kadang kajian-kajian yang seperti itu dia cenderung bias tadi. Ya, cenderung bias. Kalau disebutkan tadi dunia Islam ada konflik, dunia kemiskinan, dan sebagainya. Kenapa tidak dihubungkan kemiskinan yang ada di Argentina, kemiskinan yang ada di Brazil, kemiskinan yang ada di Filipina, kemiskinan yang ada, sebutkan saja negara-negara yang mayoritas juga Kristen. Kalau kita ke Afrika sana banyak juga kan yang Kristen, mereka juga konflik. Tapi tidak pernah dikaitkan dengan Kristennya. Kenapa itu tidak? Nah, jadi maksud saya tadi, makanya di sini Al-Atas menjelaskan bahwa jangan kemudian kita memisahkan ya antara seolah-olah ada Islam yang subjektif, ada Islam yang objektif. Ya tadi, ini Islamnya Al-Ghazali, ini Islamnya Ibnu Sina, ini Islamnya Nirwan, ini Islamnya. Nah, sehingga Islam itu terjadi seolah-olah menjadi Islam yang sangat banyak sekali. Jadi Islam, kalau kita ingin bicara tadi fenomena sosial, ya silakan. Tapi tidak kita mengatakan Islam sebagai tadi Islam yang dijadikan sebagai fenomena sosial tadi, sehingga berbeda dengan Islam yang objektif tadi. Nah, ini yang hal-hal seperti ini maksud saya tadi perlu kita pisahkan. Ya, kita tidak mengatakan mereduksi. Saya katakan tadi bahwa katakan di Indonesia misalnya yang ditahan KPK itu kebanyakannya Muslim, ya kan? Nah, kemudian tidak kita katakan kemudian Islam Islam objektif kan namanya? Bagaimana kita untuk memaknai hal tersebut? Ya, jadi itu yang saya pikir yang ingin ditegaskan oleh beliau di sini. Mungkin begitu, Sarul, atau antum punya pandangan lain? Syukran, Ustaz. Ya. Nanti nambah terakhir. Baik. Jadi we maintain that what is experienced as Islam by every individual subjectively is the same as objectively is. And we use term subjective and objective here to distinguish rather than to differentiate the other from the other. Artinya kita menggunakan, kenapa Prof. Atas menggunakan subjektif objektif? Tujuannya bukan untuk membedakan, kata beliau, ya, bukan untuk mengatakan seolah-olah ini berbeda, bukan. Makanya sini sebut beliau to distinguish. Ya, distinguish berarti membedakan, rather to differentiate. Ya, hanya untuk kan beda kan kalau bahasa Arab bukan li tafriqah tapi li tamyiz. Ya kan beda kan antara li tamyiz dengan li tafriqah. Ya, tamyiz kan untuk membedakan. Ya, sekedar tahu. Kalau tafriqah untuk memisahkan, seolah-olah yang satu beda dengan yang lain. The distinction between the two pertains to the level of understanding and the degree of insight and practice existing between the one Muslim and another. Ya, perbedaan antara keduanya berkaitan tentang level pemahaman, ya, dan juga tentang level praktek dan juga pandangannya, ya, antara seorang Muslim dengan yang lain. Kan tentu tidak sama kan, ya, antara misalnya Syekh Fulan misalnya. Saya misalnya ingin menyamakan praktek dan pemahaman keagamaan saya dengan Syekh Al-Qaradawi. Saya pikir sangat jauh sekali. Ya, jadi hanya ini digunakan untuk tingkat pemahaman saja. Ya, atau mungkin para antum di sini ya mungkin ada yang lebih hebat pemahaman keagamaannya dibandingkan dengan yang katakan yang lain seterusnya. Jadi bukan untuk untuk memisahkan. Nah, itu bahasanya ya. Soal bukan untuk memisahkan antara yang satu dengan yang lain, tapi sekedar untuk memberikan pembedaan saja. Nah, the distinction thus refers to the ihsan aspect of the Islamic experience. Ya, pembedaan ini merujuk pada
aspek ihsan dari pengalaman keagamaan. Ya kan ada orang yang beribadah pada maqam ihsan, ya. In spite of the naturally different levels of understanding and degrees of insight and practicing between one Muslim and other, yet all are Muslims. Nah, and there is only one Islam. Ya, and what is common to them all is the same Islam. Ya, meskipun adanya perbedaan ini semua, ya, meskipun adanya perbedaan ini semua, kata perbedaan pemahaman, perbedaan tingkat yang saya sebutkan tadi, semua adalah Islam. Ya, ya, semuanya adalah one Muslim, ya, between one Muslim and another, yet all are Muslims. Ya, meskipun terjadi pemahaman antara si A, si B, si C, semua adalah Muslim dan mereka dan Islamnya satu. Ya, jadi tidak ada Islam Nusantara, ya, tidak ada Islam Arab, ya, tidak ada Islam ini, semua ada satu Islam. Ya, what is common to them is all the same Islam. Apa yang umum di antara semua mereka adalah Islam yang sama. Ya, jadi jangan dibedakan ini Islam Arab, Islam Jawa, Islam sebagainya, ya. Tapi kalau bahasanya saya baca dalam kitabnya siapa Abu Hasan Al-Asy'ari itu, ya, disebutkan setelah Rasulullah wafat, ya, terjadi ada yang saling mengkafirkan, saling bahkan saling bunuh-bunuh. Tapi kata Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalat Islamiyyin, nanti silakan dirujuk, dikatanya yashmaluhumul Islam. Ya, bahasanya gitu. Yashmaluhumul Islam. Semua itu dicakup masuk pada keislaman tadi. Ya. Makanya dalam konteks ini ya saya pikir ya tadi kalau bahasa tadi kita disatukan adalah pada tataran worldview kita. Ya, tapi begitu kita masuk pada tataran fikih, apalagi fikih siasah, nah ini kadang-kadang banyak perbedaannya. Tapi kalau pada tataran metafisik tadi, ya pada tataran worldview, hampir semua kita bisa disatukan. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat kajian termasuk Syiah, ya termasuk Syiah kalau dalam konteks ini, saya lihat misalnya tulisan-tulisan Syiah mengkritik terkait dengan hermeneutika, cukup tajam sekali. Ya, antum coba nanti cek. Maka saya ingin mengangkat tulisan itu kritik Syiah terhadap liberal, karena yang selama ini kan seolah-olah yang yang offended itu, yang diserang itu seolah-olah adalah hanya Muslim Sunni. Padahal ternyata respon-respon ulama Syiah termasuk kuat, ya, terhadap isu pluralisme agama, terhadap hermeneutika tadi itu cukup bagus sekali. Ya. Nah, selanjutnya yang dijelaskan oleh Alatas di atas ini mengkonfirmasi ya kalau ada orang meragukan tentang apa sih pemahaman keagamaan Alatas ini. Nah, ini sebetulnya mengafirmasi dan mengkonfirmasi tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Misalnya kata it is implicit in our exposition, ya, secara implisit ya dalam penjelasan kami, ya, secara implisit dalam penjelasan kami bahwa Islam itu meskipun tidak dijelaskan sebelumnya, ya, tidak disebutkannya misalnya apa itu iman, apa Islam, kan tidak dijelaskannya, tapi dia menjelaskan iman itu, Islam itu. Nah, katanya secara implisit berarti secara tidak jelas. Ya, tidak dijelaskan secara eksplisit. Ya, secara implisit dalam penjelasan kami bahwa Islam itu adalah belief and faith as well as submission in service. Jadi Islam itu apa? Ya, Islam itu adalah iman dan Islam. Nah, ya kan? Iman dan Islam. Ya, kemudian apa? Dia lihat nih, it is both essence of the heart, ya, tasdiqun bil qalbi, ya, and mind, ya, tasdiqun bil qalbi wa bil aqal, ya, it is both essence of the heart and mind. Dia adalah merupakan pengakuan dari hati dan akal. Confirmed by tongue. Ya, kemudian dikonfirmasi oleh lidah kita. Tersebut dengan iqrarun bil lisan, ya kan? And apalagi as well as deed and amal. Ya, dikonfirmasi oleh lisan kita dan juga oleh perbuatan kita. Jadi dalam konteks ini kan definisikan begitu. Sama ya. Sebutkan al-iqraru bil lisan, kemudian tasdiqun bil qalbi, amalu bil arkan. Nah, beliau mendefinisikannya sini bahwa Islam itu ya bahwa Islam itu iman dan Islam. Islam itu adalah tasdiqun bil qalbi wal aqal wal amalu bil lisani wa bil amal. Dua-dua. Terus it is harmonious relationship established between the soul and the body. Yaitu Islam itu adalah hubungan yang harmonis yang terjalin antara jiwa dan raga. Ya, antara jiwa dan raga. It is obedience and loyalty both to God and the Holy Prophet. Ya, ini adalah ketaatan, ya, dia adalah merupakan ketaatan
dan kesetiaan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ya, terus it is accepting wholeheartedly the truth and testimony kalimat syahadah that there is no God but Allah and that Muhammad is the messenger. Dia adalah penerimaan secara wholeheartedly, sepenuh hati kebenaran tentang kalimat syahadah. Apa kalimat syahadah? La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Islam is the unity of all this. Nah, Islam adalah merupakan kesatuan dari ini semua. Together with what they entail, ya, dan beserta dengan apa yang terimplikasi daripada kesatuan tadi. In belief and in practice, ya, dalam keyakinan, dalam praktis, in person as a Muslim as well as in the community as a whole, ya, dalam tataran individu dan juga pada tataran komunitas. Jadi beliau tidak bedakan, ya, Islam dalam konteks ini. Jadi definisi beliau tentang Islam dalam konteks ini sangat jelas sekali mengkonfirmasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak menekankan yang satu melupakan yang lain. Misalnya tadi penafsiran beliau bahwa ibadah itu kalau begitu ibadah means ma'rifah. Ya, ibadah sama kalau begitu berarti ma'rifah, bukan berarti kata beliau kalau begitu nggak perlu lagi kita ibadah karena ibadah itu adalah intellectual contemplation, bukan begitu. Atau kalau sudah kita sampai pada tahap yang tadi itu kalau begitu tidak perlu ibadah, tidak juga. Nah, beliau mengafirmasi kembali apa yang telah disampaikan oleh para ulama kita tentang pentingnya dua hal tadi, dimensi spiritualnya penting, tapi dimensi fisikalnya juga penting. Karena manusia tadi terdiri dari dua dimensi tadi, physical at same time spiritual being. Manusia adalah makhluk fisikal dan juga makhluk spiritual. Jadi bukan makhluk hanya fisikal saja atau spiritual saja. Ya, itu rekan-rekan, ya, sedikit ini. There can be no separation, no division, no dichotomy between the harmoniously integrated parts of the unity thus established, so that there can be for Islam no true believer nor faithful one, mu'min without such a one being also submissive in service, no real essence of heart and mind, conformed by tongue without deed and work, no genuine obedience and loyalty to God without obedience and loyalty to His messenger, nor can there be true acceptance of the testimony that there is no God but Allah without also accepting Muhammad as a messenger, who in fact first made manifest the formula of unity. Nah, sehingga kata beliau tidak ada pemisahan, tidak ada pendivisian, tidak ada pendikotomian, ya, antara harmonious integrated parts of the unity, yaitu antara kesatuan dari bagian-bagian yang telah terintegrasi secara harmonis, ya, yang telah terjalin tadi, ya, jadi tidak ada perbedaan tadi, ya, di antara, saya sebutkan, tidak ada separation, yaitu tidak ada pemisahan, tidak ada divisi, ya, pendivisian, tidak ada pendikotomian, ya, pendikotomian antara apa? Antara kesatuan dari bagian-bagian yang telah terintegrasikan secara harmonis tadi, yang sudah terbangun tadi, sehingga kata beliau there can be, ya, sehingga tidak mungkin ada di dalam Islam seseorang yang dianggap sebagai mukmin, ya, true believer, tapi dia kemudian tidak melakukan penyerahan dirinya pada Allah. Ya, jadi tidak ada yang disebut dengan mukmin tapi tidak muslim. Ya, jadi seorang mukmin dia harus melakukan submission kepada Allah. Ya, itu dia. Jadi tidak mungkin ada the true believer atau nor faithful one. Artinya tidak mungkin ada seorang mukmin tanpa such a one being also submissive in service. Tanpa dia sendiri adalah seorang muslim. No real essence of heart and mind conformed by tongue without deed and work. Tidak ada pembenaran tasdiqun bil qalbi tadi, ya, tidak bisa dianggap sebagai sebuah pembenaran dengan hati dan juga pikiran, kemudian dikonfirmasi dengan lidah, tapi tidak dibuktikan dengan perbuatan. Ya, jadi iman itu bukan sekedar diungkapkan dengan lidah ataupun dikonfirmasi dengan pikiran dan hati, tapi tidak dimunculkan dalam perbuatan, tidak mungkin. Ya, jadi tidak mungkin itu terjadi. Kata beliau, tidak ada ketaatan, ya, tidak ada ketaatan yang genuine, yang asli kepada Allah tanpa membuat ketaatan kepada Rasulullah. Jadi dia hanya katanya taat hanya kepada Allah, tapi dia taat kepada Rasulullah. Tidak mungkin itu terjadi dalam Islam. Ya, jadi taat ya pada Allah, ya pada Rasul. Nor can there be true acceptance of the testimony. Nah, juga tidak bisa diterima kesaksian seseorang dengan cara menerima tiada Tuhan selain Allah, tapi tidak menerima kalau Rasulullah itu adalah utusan Allah. Ya, dia hanya menerima la ilaha illallahnya tapi tidak menerima Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin itu terjadi. Ya. Kenapa kata sini katanya
Padahal Rasulullah lah, yaitu Rasulullah yang pertama sekali membuat formula kalimat syahadat itu menjadi sangat jelas sekali. Ini maksudnya kalau makanya saya ingin nulis sedikit ya tentang saya katakan theological thought ya, theological thought al atas, yaitu pemikiran teologi al atas. Ya, ini karena apa yang disampaikan boleh ini adalah mengkonfirmasi sebenarnya pikiran-pikiran teologi, pikiran-pikiran kalam, pikiran tauhid yang telah dielaborasi oleh para ulama-ulama sebelumnya. Jadi dalam konteks ini saya pikir tidak meragukan ya tentang ini Islam yang di bawah atas ini Islam Islam filosofi, Islam tasawuf, tidak ya. Dan beliau sendiri, setahu saya yang saya dengar, beliau sendiri adalah ahlul ibadah. Ya, orang yang senang beribadah secara praktis ya, zikir, tapi saat yang sama beliau juga adalah yang suka berkontemplasi tadi. Baik rekan-rekan sekalian, ini sudah jam 12 ya. Saya khawatir tempat antum juga. Ini semua masih di Bogor atau ada masih jauh nih? Kecuali Ustadz Juang tadi ya. Di pinggir Bogor, Ustaz. Semuanya ini ya. Masing-masing. Pinggir Bogor. Tapi masih daerah masih ya, sebenarnya tinggal 3 orang. Saya malah di Bogor, dan Masih 3 orang. gimana? saya malah di Bogor ini. Di Bogor juga. Iya. Sengaja Saya di Bekasi, Ustaz. Oke lah, khair. Oke, Ustaz Bahrum. Ya, Ustaz. Besok kita masih ada kajian nih? Besok. Iya, saya kebetulan ya, antum tahu sendiri kan jam 10 ada MKU itu kan. Oh iya. Ya, bisa kita shift nggak jadwalnya? Sama Bu Tetra ya. Insya Allah nanti mungkin ditanyakan Ustaz. Enggak, maksud saya Tidak, kalau pagi saya juga nggak mungkin. Nah, jadi ini iya, pagi nggak mungkin juga karena ada kuliah lain ya, paling ke malam. Iya, malam boleh, Ustaz. Malam kayak kemarin. Ya, insya Allah. Bisa Ustaz. Iya. Saya kan menduga kalau kajian ini sudah selesai sebenarnya. Ya, karena sebagai kemarin saya sampaikan ke Dr. Budi, kalau program DDI-nya selesai, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman masih ingin melanjutkan untuk mengkhatamkan, saya siap, saya katakan. Jadi besok malam ya. Baik Ustaz. Oke, khair, baik. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika. Sehat semua ya. Amin, amin. Biar kumpul lagi. Harus di tengah, Ustaz. Kata Ustadz Hanif ini konspirasi ini. Peradaban Cina katanya. Peradaban Cina ini, peradaban Barat ya. Ya, sehat semua. Corona cuma ada di berita. Oke. Baik. Corona cuma ada di berita. Bagaimana Ustadz?